Laga Derby Madrid berakhir imbang 1-1. Hasil ini menjadi 3 laga terakhir bagi kedua tim yang berakhir tanpa pemenang. Pertandingan antara Real Madrid vs Atletico Madrid berlangsung pada Minggu 9 Februari 2025 di Santiago Bernabeu. Duel panas antara Real Madrid vs Atletico Madrid di Santiago Bernabeu berakhir imbang. Skor 1-1 menjadi hasil yang tidak diinginkan oleh kedua tim dalam laga La Liga 2025 ini. Meski begitu, Los Blancos tetap memimpin klasemen sementara dengan selisih 1 poin dari Los Rojiblancos. Laga berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal. Atletico Madrid tampil agresif dan berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui eksekusi penalti Julian Alvarez. Penalti diberikan setelah Aurelien Tchouaméni melanggar pemain lawan di kotak terlarang. Alvarez dengan percaya diri menaklukkan Thibaut Courtois lewat tendangan Panenka. Meski terus menekan dengan 8 tembakan tepat sasaran, Real Madrid gagal membalikan keadaan. Penampilan gemilang Jan Oblak di bawah Mister Atletico Madrid menjadi penghalang utama. Ia menggagalkan peluang emas dari Vinicius Jr., Mbappe, Rodrigo, hingga sundulan berbahaya Bellingham. Hasil imbang ini membuat Real Madrid tetap berada di puncak klasemen La Liga 2025 dengan keunggulan 1 poin atas Atletico Madrid. Namun, persaingan menuju gelar juara masih sangat ketat. Kedua tim harus terus konsisten jika ingin meraih trofi musim ini. Laga Derby Madrid antara Real Madrid dan Atletico Madrid yang berakhir imbang 1-1 menyisakan polemik soal keputusan wasit. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mempersoalkan penalti kontroversial yang menguntungkan Atletico dalam laga pekan ke-23 Liga Spanyol di Santiago Bernabeu, Minggu, 9 Februari 2025. Putusan yang menjadi sorotan terjadi pada menit ke-35. Atletico mendapat hadiah penalti atas Aurelien Tchouaméni terhadap Samuel Laino. Wasit Sotogrado awalnya tak memberikan penalti. Namun, petugas VR memintanya memeriksa ulang kejadian itu. Setelah pemeriksaan VR dilakukan, penalti pun diberikan. Julian Alvarez kemudian mencetak gol dari titik putih. Carlo Ancelotti terlihat frustrasi selesai laga. Saya tidak ingin membahas wasit. Penalti itu diberikan oleh VAR. Wasit sudah berada di posisi dekat dan melihatnya dengan baik, kata dia. Masalahnya, ia melihat kejadian serupa sering terjadi, tapi saya juga melihat insiden serupa di pertandingan Athletic vs Girona. Orang-orang sepak bola tidak memahami ini, ujarnya kepada Diario AS. Pelatih asal Italia itu menyatakan, insiden penalti mempengaruhi mental timnya di babak pertama. Situasi penalti mengganggu konsentrasi pemain. Kami bermain terlalu lamban sebelum akhirnya bangkit di babak kedua. Ini kali kedua secara beruntun Real Madrid protes karena merasa dirugikan wasit. Dalam laga sebelumnya, saat kalah 0-1 dari Espanyol mereka juga melakukannya. Mereka bahkan melayangkan protes lewat surat resmi. Dalam laga tersebut, Real Madrid kebobolan oleh gol Carlos Romero yang sebelumnya melakukan pelanggaran keras tapi tak diusir wasit. Ancelotti menyebut keputusan tersebut sebagai tidak dapat dijelaskan. Sementara, pemain Real Madrid memboikot media pasca pertandingan. Klub juga menerbitkan laporan pedas melalui Real Madrid TV dan menyerukan pemecatan beberapa ofisial, menyebut sistem wasit telah terkorupsi. Dalam surat resmi, mereka meminta rekaman komunikasi VAR untuk insiden Romero dan gol Vinicius Junior yang dianulir, serta mendesak Kementerian Olahraga untuk turut campur. Namun, media-media Spanyol menulis, tuduhan ini menjadi ironis karena Atletico Madrid dan Barcelona juga baru-baru ini mengeluhkan keputusan yang mereka anggap selalu menguntungkan Real Madrid, sehingga sulit bagi pihak netral untuk menanggapi keluhan ini tanpa pengakuan atas keputusan yang sesekali menguntungkan klub lain. Sementara itu, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone justru membela keputusan wasit dalam Derby Madrid itu. Ia menyamakan insiden penalti dengan kasus serupa di laga Athletic Bilbao vs Girona. Ada penalti seperti ini di pertandingan lain, wasit dipanggil VAR, dan itu hal yang wajar. Menurut saya, Sotogrado menangani situasi dengan baik, kata Simeone. Simeone juga menyinggung insiden potensi kartu merah untuk Denis Ceballos yang diabaikan VAR. Bagi sebagian orang,
itu harus jadi kartu merah untuk Ceballos, tapi wasit dan VAR punya penilaian sendiri. Saya rasa pertandingan ini berjalan adil. Hasil ini membuat kedua tim tetap di dua besar klasemen. Real Madrid unggul 1 poin dari Atletico.